Elshinta Bandung News and Talk. Pendengar, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB 2022-2023 diwarnai fenomena sejumlah sekolah dasar atau SD yang minim menerima siswa baru. Di Kota Bandung, Jawa Barat misalnya, data dari laman PPDB Kota Bandung 2022 mencatat terdapat 100 sekolah dasar negeri yang masih memiliki kuota untuk diisi oleh calon peserta didik baru yang tidak lolos pada PPDB online tahap 1 dan 2. Atas kondisi itu, Dinas Pendidikan Kota Bandung berencana membuka kembali PPDB tingkat SD tahun 2022 secara online. Apa yang perlu dibenahi dari kekurangan jumlah murid akibat sepinya peminat di SD negeri pada PPDB tahun ini di Kota Bandung? Kami akan membahasnya bersama pemerhati dan praktisi pendidikan Indra Harismiaji. Anda bisa bergabung melalui telepon 022 20 21 893, WhatsApp 0821 30 333 893. Elshinta Bandung News and Talk. Selamat pagi, Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Niko. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Pak Indra, ini kok bisa kekurangan siswa ya? Apa masalahnya sih Pak, kalau Pak Indra lihat? Berarti ini daerah-daerah yang siswa SD negerinya itu kekurangan, itu belum menjalankan proses zonasi dengan baik. Jadi belum paham sebetulnya konsep zonasi itu seperti apa. Karena sebetulnya zonasi itu didesain untuk membuka akses terhadap mereka-mereka yang selama ini aksesnya tidak terbuka untuk pendidikan, yaitu anak-anak yang dari keluarga prasejahtera misalnya. Yeah. Saya ambil contoh aja begini nih, Mas. Tadi kan dikatakan di Bandung masih banyak SD negeri yang kekurangan siswa kan? Yeah. Data dari Kemendikbud yang terakhir, angka partisipasi murni di Kota Bandung, ini di Kota Bandung ya, SD itu baru 94,83%. Berarti hampir 6%, 5, sekian persen, anak usia SD di Bandung tercatat sebagai warga Kota Bandung belum bersekolah. Yeah. Nah kan harusnya mereka ini yang duluan dicari untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Itu kan sesuai dengan amanat konstitusi kita. Yeah. Ya kan? Jadi istilahnya dengan konsep zonasi ini jangan difikirkan yang namanya pendidikan itu adalah sebuah kemewahan. Ya kan? Sebuah privilege, bukan, tapi adalah bukan hanya hak bahkan, tapi kewajiban kan begitu. Jadi harusnya memang semua anak Indonesia menurut amanat konstitusi itu harus sekolah minimal SD sama SMP. Nah kan sekarang faktanya kan belum. Makanya dulu dibuat zonasi itu karena kami melihat kok sekolah negeri kan sudah gratis ya sekarang ya. Di Jawa Barat itu kan dari SD, SMP, SMA, SMK negeri kan udah gratis nih, Mas. Tapi kok tadi angka partisipasi murninya nggak naik signifikan, kan begitu. Ternyata problemnya adalah model PPDB yang dulu yang dilihat adalah prestasi. Nah, kalau yang dilihat adalah prestasi, otomatis mereka yang punya kemampuan lebih, ikut bimbel, punya buku, itu yang akan menjadi duluan. Jadinya yang terjadi sebelum ada zonasi tahun 2017 itu, sekolah negeri didominasi oleh anak-anak orang kaya. Sedangkan yang tidak diterima di sekolah negeri, terpaksa sekolah di sekolah swasta yang berbayar. Kan harusnya kebalik. Kan harusnya mereka yang nggak mampu membayar mendapatkan pendidikan gratis, mereka yang mampu membayar ya bisa memilih mau sekolah yang model apa kan. Iya. Sekolah. Jadi ini yang membuktikan masih banyak pemerintah daerah yang belum memahami konsep
zonasi, bagaimana memberikan pelayanan pendidikan yang aksesnya terbuka. Jadi kan ini juga membuktikan berarti sebetulnya secara kuantitas jumlah SD kita di sebagian kota itu cukup, bahkan berlebih kan Iya, begitu. iya betul. Nah, yang sekarang kita melihat lagi mana yang kurang, mungkin SMP-nya masih kurang, SMA-nya masih kurang. Berarti kan pemerintah itu juga harus berpikir kalau SD-nya kebanyakan, kan gitu, harusnya berpikir untuk SD ini diubah menjadi sekolah yang lebih tinggi atau yang kebutuhan lain lah kan gitu. Yeah, ya nggak harus dipaksakan jadi SD terus kan. Misalnya seperti itu. Karena juga banyak fenomena yang contoh aja seperti di Kabupaten Gunung Kidul, Jogja. Ini dulu Kepala Dinas Pendidikan juga cerita ke saya langsung, memang dulu di era Pak Harto, di Gunung Kidul itu banyak dibangun SD Impres. Ya kan, karena Pak Harto dulu tinggal di daerah sana kan gitu, besar di sana. Jadi bagian dari ini membangun banyak SD Impres. Tapi yang terjadi, masyarakat Gunung Kidul itu semakin lama mereka urbanisasi. Mereka keluar dari Gunung Kidul untuk pindah ke kota Jogja, ke Jakarta, kemana-mana kan gitu. Yang membuat penduduknya berkurang yang tinggal di Gunung Kidul sendiri. Ya otomatis kan SD-nya jadi kebanyakan nih kan gitu. Yang kosong tadinya, berarti ya? Iya kan, itu fenomena yang juga nggak bisa kita kita tahan kan gitu. Orang urbanisasi, orang pindah ini. Nah itu juga yang bagian dari perencanaan pendidikan, layanan pendidikan itu yang juga pemerintah daerah, dinas pendidikan itu juga harus punya planning. Jadi nggak bisa program itu copas saja dari tahun ke tahun itu aja kan gitu. Nggak bisa, harus punya sebuah perencanaan gitu. Mau kemana, mau bagaimana, termasuk SDM-nya kan kita selalu dengar nih, kita selalu kekurangan guru SD kan begitu. Iya. Ya kan? Jadi sekarang kalau ternyata muridnya yang nggak mencukupi, ya kita nggak perlu punya banyak guru SD kan? Kan gitu. Itu kan bagian dari perencanaan. Gitu Mas pandangan saya. Yang saya baca juga Pak, ada SD di Kota Bandung ini kemarin tuh daftar cuma 3. Ini agak-agak ini ya, kok cuma 3. Jadi memang aturan proses zonasi itu belum dipahami betul ya oleh sekolah-sekolah itu ya mungkin ya. Ya tadi yang saya katakan, menariknya ada 6%, hampir ya 5,sekian% anak di Kota Bandung yang belum bersekolah. Ini saya bicara data sebelum pandemi ya Mas. Data terakhir dari Kemendikbud ini sebelum pandemi. Saya yakin setelah pandemi angkanya bertambah. Kenapa? Karena ya banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan, usahanya tutup, ya kan? Itu akan lebih banyak anak yang putus sekolah. Saya belum dapat data terbaru dari Kemendikbud, sedang disusun nih, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa keluar. Tapi dari data yang terakhir saja menunjukkan di Bandung itu 5% lebih. Hampir 6% ya. Hampir 6%. Itu kan angka yang cukup tinggi, Mas. Tinggi Pak ya. Cukup tinggi. Nah kan sekarang pertanyaannya, kemana anak-anak itu? Kan harusnya pemerintah kota mencari lebih aktif lagi siapa gitu, mereka, iya berada di mana, diajak ayo sekolah. Ini sekolah itu gratis, nggak usah ini, carikan tempat yang paling dekat dengan rumahnya. Jadi mereka anak-anak kita juga, anak bangsa yang punya hak mendapatkan layanan pendidikan. Dan saya yakin kok yang namanya politisi, jadi wali kota, anggota DPRD itu waktu kampanye, mereka ini yang didatengin duluan. Iya. Ya kan, nggak mungkin kampanye di tempat orang kaya dulu tuh nggak mungkin. Kan? Jarang terjadi ya. Nggak masuk akal kan ya. Makanya harusnya mereka punya datanya, mereka tahu siapa mereka, tinggal di daerah mana. Udah tinggal diberikan memang haknya untuk bisa bersekolah tanpa biaya, dibiayai negara. Itu komitmen konstitusi, komitmen bangsa ini mendidik anak-anak kita. Itu aja yang
perlu dilakukan dulu kan gitu. Iya. Nah, sambil juga tadi mendesain apakah benar perkembangan. Jadi kalau misalnya Bandung itu kan kota besar, Mas, ya kan udah itu kota besar lah. Semakin kota itu besar, semakin penduduknya itu bergeser, ya kan? Nggak lagi tinggal di kota, lagi tinggalnya di kota, tapi di pinggiran kota. Pinggiran, iya, iya. Jadi sama kayak misalnya saya di Jakarta nih kan gitu. Sekolah-sekolah yang dulu di pusat kota Jakarta itu cenderung akan memang semakin sedikit peminatnya karena masyarakatnya tinggalnya itu semakin menjauh dari Jakarta karena kan tinggal di kota Jakarta mahal. Bergeser ke Tangerang begitu Pak ya, Bogor, Depok ya. Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi kan begitu. Nah itu yang jadinya sekolah-sekolah daerah itu yang semakin penuh. Nah ini juga bisa jadi kondisi di Bandung juga seperti itu. Mungkin yang banyak itu yang daerah Cimahi, daerah Kabupaten Bandung, misalnya kan itu juga harus dilihat, harus dikomunikasikan juga karena ngikutin pergerakan tadi manusia yang memang cenderung tinggal di kota besar itu biayanya lebih mahal walaupun mereka kerjanya tetap di Bandung ya. Mereka kerja tetap di Bandung di kota tapi anak-anaknya tinggalnya di pinggiran kota atau di luar kota. Pak Indra, kalau tadi kan mungkin lah kalau di Bandung ini saya nggak tahu data pastinya sekolah dasar negerinya pasti sudah banyak ya. Salah satu juga penyebab kenapa jadi kosong. Ya mungkin kalau kita lihat SMP yang masih kurang ya. Saya banyak mendengar keluhan masyarakat atau saudara lah ya. Misalnya kemarin zonasi SMP ke SMP A jauh, ke SMP B jauh. Ya nggak kemana-mana diterima Pak. Ya ini mungkin yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung ya Pak Indra. Ya tadi yang saya katakan kan kalau memang ternyata hitung-hitungannya SD-nya terlampau banyak karena tadi ya pergerakan manusia dan ya kenapa gedung SD-nya dipaksakan tetap jadi SD. Iya. Kalau dibutuhkannya SMP ya diubahlah fungsinya sebagai SMP, tentunya butuh renovasi kan. Kalau gedung SD itu bangkunya kecil-kecil, kalau SMP ya lebih besar. Perlu regulasi yang panjang nggak sih Pak merubah ke SD ke SMP misalnya? Enggak, Mas, masih sama-sama di bawah pemerintah kota. Gitu. Kalau SMA, SMK di bawah provinsi. Iya. Tapi sebetulnya bicara tentang itu kan tinggal didiskusikan saja, menurut saya bukan satu hal yang rumit. Kalau memang kebutuhannya begitu, terus misalnya begini, buat apa kita memelihara gedung, menggaji guru-guru yang nggak ada muridnya. Kan malah pemborosan. Iya. Ya kan, lebih baik memang dimanfaatkan untuk ini. Dan ini data terakhir untuk Bandung, Mas. Yeah. Anak usia SMP yang belum bersekolah di Bandung sebelum pandemi itu 20. Wow, tinggi banget. 20% Pak. 20%. Yang menarik, SMA itu sama dengan SD, cuman sekitar 5%. Justru kecil ya. Menarik nggak kan gitu? Ini menarik banget di Bandung nih. Jadi usia SMP itu lebih banyak nggak bersekolah dibanding yang SMA. Gitu. Artinya apa ya Pak Indra? Kemungkinan besar, kalau menurut saya, kemungkinan besar adalah tadi mereka yang tinggalnya di pinggiran Bandung, di luar kota Bandung, Cimahi, misalnya kabupaten, SMA-nya di Bandung kan. Jadi angkanya kelihatan tinggi. Gitu. Oh, iya. Baik. Mudah-mudahan ini jadi perhatian ya buat pemerintah Kota Bandung. Ya, karena baru tahun ini nih kejadian SD kosong begitu Pak Indra ya. Ya sebetulnya sih sudah cukup. Kalau 2 tahun terakhir kemarin kan memang nggak begitu ini karena kita pandemi ya. Jadi kan nggak gitu kelihatan dan ini. Sekarang tapi sudah mulai normal ya.
Ya begitu kondisinya sudah PTM lagi baru muncul, dan ini kan juga dampak dari zonasi itu sendiri kan gitu, yang memang kecenderungannya dengan zonasi ini masyarakat yang punya rejeki lebih, yang punya uang itu akan melihat prestasi, ya kan? Iya. Akan mencari sekolah yang dianggap bagus. Nah, sedangkan dengan zonasi kan desainnya memang sekolah negeri itu bukan ditujukan untuk prestasi, belum lah, tetapi ditujukan untuk akses. Iya. Makanya kan desain di zonasi itu nggak ada sekolah negeri favorit, nggak boleh sekolah negeri, karena kan layanan publik. Iya, Kalau iya. ada sekolah negeri A lebih bagus layanan dari sekolah negeri B, itu ada problem di situ, ya kan? Ya kan layanannya harusnya sama dong, orang sama-sama Negeri ya. ini kan pelayanan publik kan gitu. Penugasan Jadi lah kan- ya. Kalau bahasanya. Iya, Ah. ya kan ibaratnya gini Mas, kelurahan gitu. Kan nggak ada kelurahan favorit kan gitu. Iya, iya. Layanannya walaupun faktanya ada kantor kelurahan yang pakai AC, ada yang enggak, ada yang atapnya bocor, ada yang lantainya pakai karpet, ada yang macam-macam kan. Tapi Iya. sebetulnya secara pelayanan itu harusnya mutunya sama. Sekolah negeri juga harusnya seperti itu, karena juga saya nggak tahu di Bandung seperti apa, seperti di DKI Jakarta, itu guru dan kepala sekolah selalu dirotasi. Nah, kepala Jadi sekolah yang nggak- belum, Pak. Saya dengar, Pak. Guru-gurunya, Pak. Guru-gurunya yang belum. Nah, kepala sekolah sudah ya. Sudah. Jadi kalau di Bandung sudah. Ya kan minimal, jadi kan udah nggak bisa lagi kita mengatakan, di sekolah itu memang kepemimpinannya bagus, orang dia dirotasi terus kok. Mm-mm. Kan gimana caranya bisa mengatakan sekolahnya favorit kan begitu. Iya, iya. Nah, jadi layanannya sama, itu yang kita harus membenahi bagaimana yang seharusnya. Gitu. Baik, kalau begitu, Pak Indra, senang sekali bisa berbincang pagi ini. Terima kasih ya, Pak, waktunya. Sama-sama Mas Eko, salam sehat. Salam sehat. Demikian pendengar, pemerhati dan praktisi pendidikan Indra Haris Miaji.